Bagaimana kabar saudara di minggu ketiga di bulan Mei ini? Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan, ya. Hampir selesai bulan Mei. Selalu saya katakan kepada jemaat bahwa hari-hari ini rasa-rasanya waktu berjalan dengan sangat cepat, saudara. Ya. Kemarin kita Natalan, sekarang udah bulan Mei, saudara. Cepat sekali ya. Puji Tuhan. Baik, saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Nah, saya akan bicara sesuatu yang simple pada pagi ini, saudara. Dan saya harap saudara buka hati dan buka telinga lebar-lebar. Sesuatu yang simple ini kalau kita nggak perhatikan, kalau kita nggak kalau kita nggak konsekuen, kita nggak ingat, saudaraku. Nah, ini fatal, saudara. Kadangkala sesuatu yang kita anggap kecil ini nggak terlalu kita prioritaskan. Padahal yang kecil ini sesuatu hal yang sangat fatal. Dan kita tahu, saudaraku, langkah 1000 itu dimulai dari langkah pertama. Nggak mungkin kita lompat ke langkah 1000 kalau kita nggak mulai dari langkah yang pertama. Nah, ini hal-hal yang kecil, saudaraku, bagi saya. Atau mungkin tetapi sebenarnya ini bukan hal yang kecil. Ini sesuatu yang perlu kita simak, yang perlu kita yang perlu kita perhatikan dengan sesama, saudara. Hal-hal yang kadangkala hari-hari lah di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, yang pertama kita dalam Amsal 18. Tolong ditampilkan, Katrin. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Nah, saudara perhatikan, ini poin yang pertama. Saudara, saya akan bacakan, saudara perhatikan di TV monitor kita. Amsal 18 ayat yang ke-21, firman Allah berkata seperti ini kepada kita. Amsal pasal yang ke-18 ya, ayat yang ke-21. Oh, haleluya. Ya. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudaraku, poin yang pertama yang saya mau ajarkan kita, saudaraku, karena firman Tuhan ini adalah salah satu supaya hidup saudara dibentuk, diajar, dinasehati, dan diingatkan. Kadangkala kita gampang lupa, saudaraku. Nah, poin yang pertama bicara tentang apa, saudaraku? Dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau dalam terjemahan yang lama dikatakan seperti ini, mati dan hidup adalah dalam kuasa lidah. Barang siapa suka akan dia, kelak akan makan buah-buahnya, saudaraku. Nah, saya coba compare, saya bandingkan ke dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, Amsal 18:21 bilang begini, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang kadangkala terlewatkan dalam hidup kita. Atau kadangkala kita nggak ngeh, saudaraku. Padahal kitab Amsal mengatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Lidah ini bicara apa, saudaraku? Lidah ini bicara tentang apa yang kita perkatakan, apa yang kita omongkan, saudaraku. Boleh nggak saya bilang begini, bahwa ini bicara tentang yang namanya hukum tabur tuai, saudaraku. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, saudaraku, itu menentukan kita hidup atau kita mati di kemudian hari, saudaraku. Makanya ada banyak orang Kristen yang gak sadar. Ada banyak anak-anak Tuhan yang gak paham, saudaraku. Mereka hidup dengan sembrono dengan perkataannya, saudaraku. Makanya gak salah Salomo kan bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Nah, selalu saya ajarkan begini kepada jemaat Tuhan. Apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku.
Jadi kalau kita bicara tentang hal yang baik, bicara tentang hal yang positif, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau saudara bicara hal yang negatif, bicara hal-hal yang gak benar saudaraku, itu pun nanti yang saudara akan alami. Bahkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Bahkan dikatakan ada orang mati karena salah bicara saudaraku. Bukankah ada satu pepatah bilang begini, mulutmu harimaumu saudaraku. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar jaga baik-baik saudaraku perkataan kita. Walaupun itu lidah kecil saudaraku, tapi bisa mendatangkan dampak yang luar biasa. Enggak salah Amsal bilang hidup mati itu ditentukan oleh lidah saudara. Berapa banyak tanpa kita sadari kita ngomong sesuatu, omongan kita akhirnya merusak. Ya enggak, bisa aja anak kita, orang tua kita, saudara kita. Kadang-kala kita nggak sadar Bapak Ibu, ya enggak. Nah oleh karena itu mari ya, sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap ya nggak apa-apa, tapi itu bisa menimbulkan dampak yang merusak, dampak destruktif yang dapat menghanguskan, membinasakan saudaraku. Oleh karena itu mari Bapak Ibu ya, saya akan coba jelaskan lebih dalam lagi buat kita ya. Nah di dalam satu ayat saudara perhatikan, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Jadi saudaraku, poin yang pertama ini saya akan katakan the power of tongue. Ada kuasa di dalam lidah saudara. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya, tinggal bagaimana saudara menggunakannya. Nah Efesus 4 ayat yang ke-29. Nah firman Allah bilang begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow saudaraku, coba kita cek dari cek. Selama ini saudara yang keluar dari mulut kita itu apa? Sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, atau sesuatu yang menghancurkan? Dikatakan dalam kitab Efesus saudaraku, perkataan kotor. Ya, di dalam terjemahan yang lain, saya suka membandingkan Alkitab. Kalau yang kita pakai ini terjemahan bahasa Indonesia baru saudaraku, tapi ada terjemahan-terjemahan yang lain yang saya akan bagikan untuk saudara. Nah, di dalam terjemahan yang lama dikatakan begini, jangan mengeluarkan perkataan yang busuk daripada mulutmu. Ya enggak? Nah saudaraku, ya enggak? Kira-kira selama ini saudara mengeluarkan kata-kata yang gimana? Yang baik, yang positif, atau yang kotor, atau yang busuk? Kadang-kala tanpa sadar saudaraku ya, kita mengumpat ya, keluar semua kata-kata dari kebun binatang yang kecil sampai kebun binatang yang besar. Atau kadang-kala perkataan kita itu menghancurkan, mematahkan, mematikan semangat orang, iman orang dan sebagainya. Bahaya loh saudaraku. Makanya kita perlu eling hari ini, kita perlu waspada hari ini, kita perlu sadar hari-hari ini saudaraku. Jangan karena perkataan kita yang keluar tanpa kita kontrol, seperti yang firman Allah ajarkan kepada kita, maka itu merusak semuanya saudaraku. Pernah gak saudara ketemu ya, keluarga kumpul lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba ada satu saudara ngomong begini, itu suasana langsung berubah, langsung muka kita berubah. Karena perkataan dari saudara kita yang satu inilah yang akhirnya membuat kita jadi gak nyaman. Istilah kata orang bilang ilfil saudaraku. Apa itu ilfil? Ya enggak. Makanya ayo Bapak Ibu ya, saya ajarkan saudara pagi ini, supaya hal-hal yang kecil ini jangan sampai merusak bukan hanya di luar tapi diri kita saudaraku. Jangan ada sampai perkataan-perkataan yang kotor, yang busuk keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus bilang begini, bukannya dari luar masuk ke dalam itu menajiskan,
Kenapa? Itu bicara tentang makanan. Kita makan sesuatu, makanya orang Yahudi ini pada saat itu mereka terikat dengan adat dan tradisi. Mereka bilang ini nggak boleh dimakan, ini najis, ini haram dan segala macam. Tuhan Yesus bilang bukan sesuatu dari luar yang masuk ke dalam yang menajiskan. Kenapa? Karena yang kita masuk makan ke dalam kita buang ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah yang dari dalam keluar lewat mulut kita. Makanya ayo Bapak Ibu, tergantung saudara mau gimana sekarang. Lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, apakah membangun, apakah membangkitkan, atau selebihnya, atau saudaraku, menjatuhkan, menghina, merendahkan, menghancurkan. Semua kembali kepada diri kita. Ya, makanya ayo saudaraku, ya, kadangkala tanpa kita sadar. Ya, perkataan kita, mulut kita saudaraku. Orang bilang makanya saudaraku, perkataan kita ya itu bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Makanya ketika kita dengar peristiwa sesuatu terjadi, langsung cepat informasinya saudaraku. Apalagi sekarang zaman teknologi udah canggih, handphone. Sekejap kejadian kecelakaan di mana udah divideoin, kita langsung dapat saudaraku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ya berapa banyak ya kita sebagai anak Tuhan dalam gereja terpecah belah, ribut, perselisihan, percecokan karena mungkin dari perkataan yang tanpa kita sadari atau memang dengan sengaja kita ucapkan itu untuk merusak. Maka dari itu saudaraku, dengar baik-baik pada pagi ini. Ingat loh, ya firman Allah bilang apa? Apa yang engkau perkatakan, apa yang engkau lakukan, satu hari nanti, one day, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Makanya Amsal bilang apa? Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Dan boleh nggak saya ganti begini? Ya, berkat atau kutuk itu ditentukan oleh lidah saudara. Ya enggak? Gimana saudara? Saudara mau sekarang terus ya, ucapkan kata-kata yang negatif, ucapkan kata-kata yang mengutuk, ya enggak? Kadang-kala mohon maaf Bapak Ibu ya, ada kata-kata yang enggak pantas kita dengar, ya enggak? Apalagi adik-adik kita anak-anak muda ini, kata-kata kotor, kata-kata binatang saudaraku, ya anjing lah, babi lah, kerbau lah, dinosaurus lah saudaraku ya, semua jadi satu Bapak Ibu. Walaupun itu cumanya umpatan, dengar. Apa yang kau perkatakan, satu hari nanti engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi sampai engkau berkata sesuatu yang gak benar, itu fatal Bapak Ibu. Makanya kenapa hidup kita gak pernah maksimal, ya lidah ini. Makanya saudara, lidah perlu dijaga, ya enggak? Jangan sembarang ngomong, ya enggak? Kalau memang belum tentu benar kejadiannya, belum tentu benar peristiwanya, jangan kita umbar dulu. Jangan kita dengan gampang, ya enggak? Makanya ayo saudaraku, ya satu contoh sederhana lah. Kalau sesuatu terjadi dalam keluarga saudara, masa kita mau umbar ke orang lain? Halo Bapak Ibu, halo? Itu keluarga kita sendiri loh, ya aib mungkin lah, ya. Kadangkala saudaraku, sesuatu keluarga yang baik, tapi yang diucapkan, berita yang keluar itu dijelek-jelekin, ya, digosipin, sehingga nggak heran sekarang namanya berita hoax. Berita hoax menyebar di mana-mana. Cuma kadangkala bodohnya kita begitu gampang percaya saudaraku. Maaf ya Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi kaki tangannya setan. Amin. Wow, kenapa saya bisa katakan seperti itu saudaraku? Karena perkataan ini Bapak Ibu, yang omongan saudara, ucapan saudara, ya, jangan sampai tanpa kita sadari kita menjadi yang tadi saya katakan kaki tangannya setan. Yang sebenarnya nggak terjadi seperti itu, tapi karena saudara kurang bijak, saudara kurang hati-hati, saudara mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya sumbernya nggak seperti itu. Kira-kira saudara merusak nggak? Kira-kira kita menghancurkan nggak? Banyak kejadian Bapak Ibu, ya enggak? Ya, mertua dengan menantu ribut,
pecah kongsi karena perkataan. Walaupun saudaraku sesuatu yang diomongin nggak benar. Makanya kita sebagai orang kadang-kadang suka kasih bumbu-bumbu Bapak Ibu. Kalau makanan kasih bumbu oke. Tapi kalau perkataan kita kasih bumbu, wow. Makanya istilah kata ada yang bilang begini, kebakaran jenggot. Bukan jenggot yang kebakar, bukan Bapak Ibu. Tapi ketika dia dengar berita dari omongan seseorang, tanpa dia cerna, tanpa dia cek dan recheck, tanpa dia selidiki, terbakar emosi dia. Makanya nggak heran dua negara bisa perang gara-gara perkataan. Gara-gara yang satu ngancam, yang satu nggak terima, terjadilah perang. Bapak Ibu, mau keluarga kita diadu domba? Mau saudara ribut suami dan istri, orang tua dan anak karena perkataan? Maka dari itu nggak salah Amsal bilang apa? Mati hidup dikuasai oleh lidah. Saudara lihat api yang kecil. Makanya Bapak Ibu kenapa hutan bisa terbakar? Gara-gara puntung rokok. Ada satu pria merokok saudaraku, habis itu dia buang, dia nggak matiin apinya. Dia main pergi aja sementara lagi kemarau. Itu api puntung rokok yang lagi menyala, itu membakar semak-semak. Satu hutan habis. Belum lagi korban nyawa, belum lagi korban harta benda. Itu terjadi dimulai dari mana? Satu puntung rokok. Makanya bapak-bapak mohon maaf nih, bapak-bapak yang masih merokok, udahlah jangan merokok. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kiri kanan, gara-gara kamu ngerokok satu rumah kebakar, bilang ya enggak? Mau rumah kamu kebakar? Coba ibu-ibu lihat bapak-bapak, kita kasih senyum sama dia ya enggak? Senyumin aja ya enggak? Hati Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau terjadi di gereja kita karena ucapan saudara, omongan saudara rusak pekerjaan Tuhan. Banyak gereja kita ngalami pengalaman saudaraku. Makanya hati-hati. Yang begini kadang-kadang kita nggak akhirnya apa terjadi? Bukan berkat yang kita terima, kutuk terjadi dalam hidup kita. Mau saudara hidup dalam kutuk? Saya nggak mau. Makanya saya belajar sebagai hamba Tuhan, perkataan saya. Ya, pernah saudara dengar saya mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh? Ya enggak. Selalu saya bilang begini, gimana kabarnya? Baik. Oh, maju terus. Semangat ya. Itu perkataan positif. Dan saudara tahu nggak? Perkataan itu membangkitkan orang. Bisa membangunkan orang yang tadinya dia sudah terpuruk, tapi karena kita ucapkan kata-kata yang positif, dia semangat kembali. Ya, jangan ketika saudara ketemu orang lihat begini, makanya lu sih ya enggak kurang doa. Nah saudaraku kelihatannya sih oke lah rohani, tapi ketika dia dengar begitu langsung tak dalam hati dia begini, bukannya nguatin malah nyalahin ya enggak. Belajar Bapak Ibu, saya banyak belajar dalam hal begini. Saya jaga perkataan saya. Kenapa? Jangan sampai keluar perkataan yang sia-sia dari mulut saya, yang gak ada untungnya. Ingat loh saudaraku, anak-anak rohani saya, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, engkau akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Ya enggak? Kenapa kita gak ganti dengan perkataan yang baik? Kenapa kita nggak pakai membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin saudaraku. Makanya saya ajar kepada Bapak Ibu, kita ini kan keluarga besar. Ya, kita punya keluarga di rumah, kita juga punya keluarga di gereja. Dan keluarga di gereja ini harusnya lebih erat, lebih kompak dibandingkan dengan keluarga di rumah. Maka kemarin waktu kita fellowship kaum pria, kurang lebih ada 15 orang, saya bilang kita ini udah kompak, jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita, ya enggak. Jangan karena satu lain sebab ada orang luar mengobok-obok kita, ya enggak. Dan itu semua dengan perkataan. Dan saudaraku, apa yang terjadi di gereja kita enggak perlu saudara kasih tahu sama orang lain yang enggak ada urusan dengan gereja kita. Amin saudaraku.
Sama kita punya rumah tangga ya. Bu Nunu punya anak, punya mantu, punya cucu ya. Masa sesuatu terjadi kita mesti obral kepada orang lain? Buat apa? Ya enggak ada untungnya. Malah orang di luar bisa kipas-kipas kita, saudaraku. Mau saudara, rumah saudara dikipas-kipas terus. Bukan kipas sate, bukan. Tapi dibakar terus, ya enggak. Diprovokasi terus, ya enggak. Untungnya apa? Untungnya apa saudara ngomongin tentang gereja kita kepada orang lain? Untungnya apa? Yang saudara omong lebih baik hal-hal yang positif. Bilang begini, gereja kita sekarang udah diberkati Tuhan loh. Amin saudaraku. Amin. Walaupun mungkin belum diberkati, tapi sedang diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya waktu saya baca ini saudaraku, saya bilang Tuhan terima kasih. Amsal tidak salah. Salomo mengajarkan mati hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Saya selalu ajarkan, cobalah belajar keluar perkataan yang positif. Waktu anak saudara gagal, janganlah saudara matikan potensi dia, kasih dia semangat. Walaupun memang pendisiplinan itu perlu. Kita perlu marahin dia, kita perlu tegur dia, tapi jangan matikan potensi dia, ya enggak. Jangan saudara begini, aduh ini anak saya bodoh banget sih, diajarin dari dulu. Kadang-kadang tanpa kita sadari saudaraku, keluar perkataan seperti itu. Sehingga anak itu dari kecil dia dengar perkataan kita, nancep di pikiran dia. Dan dia bilang begini, oh iya saya bodoh ya, saya goblok. Maaf kalau saya ucapkan kata seperti ini. Saya bodoh. Akhirnya dia bodoh terus. Kenapa kita nggak bisa bilang begini? Nak, kamu hari ini gagal, tapi besok lusa papi mami doain kamu akan berhasil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu perkataan positif atau perkataan negatif? Positif. Makanya nggak salah Salomo bilang apa? Mati hidup kuasai oleh lidah. Ayo kaum pria, terus kompak, terus jaga kesatuan. Ya, jangan karena perkataan kita ribut, kita pecah. Yang untung siapa? Setan. Hore, kaum pria ribut, kaum pria berantem, pecah. Nggak ada lagi fellowship, nggak ada lagi ibadah kaum pria. Ini contoh. Jangan, jaga kekompakan. Ya enggak, jaga kekompakan. Kalau ada masalah satu dengan lain, kita lihat masalahnya apa. Oke, kita bisa cari jalan keluar. Support dalam doa supaya satu dengan lain kita dipulihkan. Makanya saya bilang sama kaum pria, wanti-wanti, kaum pria jangan ada yang ngutang ya, saya bilang. Kalau ngutang nanti repot. Ya enggak. Kalau memang kaum pria ada mau tolong, udah bantu aja, kasih aja, jangan bilang pinjam. Kalau pinjam pasti kita berharap dia mengembalikan. Kalau dia bisa mengembalikan, kalau enggak, kita ketemunya di gereja. Muka kita berubah kan? Nanti lama-lama dua-duanya nggak ke gereja. Sama kan? Kalau di pemuda saya bilang begini, kalian boleh pacaran, tapi ingat, kalau andai kata putus di tengah jalan, ingat baik-baik. Kenapa? Ini udah kejadian, udah berulang-ulang. Waktu kamu pacaran di youth, di kaum muda, oke, lagi pacaran, mesranya minta ampun, berdua kemana-mana. Tapi entah satu kali sebab putus, dua-duanya nggak ke gereja, hilang dua-duanya. Halo anak muda, bukan berarti nggak boleh pacaran, boleh pacaran, boleh. Tapi mesti ambil taken MOU. Kalau putus kita jangan sampai sakit hati berdua ya, gitu dong. Tetap ke gereja, tetap melayani, itu baru excellent. Tapi bukan berarti kita mau putus, enggak. Ya, Ma. Sebelum ada janur apa? Apa Jen? Janur kuning. Kita coba tanya Jejan sama Hera dulu waktu pacaran gimana ya, enggak? Boleh sekali-sekali narasumber di youth ya enggak? Kasih tahu ini Koko dulu sama Cici pacaran seperti apa gitu ya. Pernah putus enggak berdua dulu? Wis, kita berikan tepuk tangan deh.
Sebab jajan gimana mau putus nggak berani dia mau macam-macam diketekin sama Hera ya enggak. Saudaraku, simpel aja kan. Makanya saya ajar Bapak Ibu, kalau saudara belum dengar sesuatu yang pasti, nggak usah diomongin dulu. Simpen dulu, cek dari cek, bawa dalam doa. Daripada nanti kita omongin, ternyata nggak bener. Aduh mak, alamak, kita berarti menyebarin kata-kata gosip, fitnah. Perkataan kita akhirnya merusak banyak orang. Itu yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kita nggak pernah maksimal. Ada sesuatu celah terbuka, dan celah itu adalah perkataan kita, lidah kita. Makanya ada yang bilang gini, lidah itu seperti pisau tajam. Ya enggak? Ada satu ibu bilang begini, Om, kalau saya dipukul saya masih bisa terima, tapi kalau hati saya disakiti, wow, itu nggak ada obatnya. Ya, betul. Secara manusia, ya enggak? Mulut, perkataan, ya. Makanya bijak-bijaklah saudara, gunakan mulut kita, perkataan kita. Jangan lagi perkataan-perkataan yang kotor, yang busuk, yang menghancurkan, yang memecah belah. Tapi gunakanlah perkataan kita yang baik, yang positif. Kalau memang saudara nggak mau ngomong, mendingan nggak usah ngomong, diam aja. Ada saatnya diam itu adalah emas. Ya, minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya kalau poin pertama ini kita benar-benar kita tangkap, saudara, kita adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Lewat kehidupan kita, perkataan kita, banyak orang yang dibangkitkan, banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang ibarat kata disupport. Mungkin kita nggak bisa bantu secara materi, tapi dengan perkataan kita, dia semangat, dia rupa-rupanya dia benar-benar dia mendapatkan seperti satu kekuatan yang baru lewat ucapan kita. Itu yang pertama. Ayo cepat-cepat, masih ada 10 poin Bapak Ibu. Saya nggak tahu bisa selesai jam 12 kali saudara. Yang pertama sudah. Yang kedua, saudaraku, mana? Ada di mana? Saya punya catatan. Oh iya, di situ ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, pendeta juga harus punya contekan, Bapak. Ya. Walaupun hanya kertas biasa. Poin yang kedua ini nggak kalah penting, Bapak Ibu. Efesus 6. Efesus pasal yang ke-6, saudaraku. Haleluya. Efesus pasal yang ke-6. Oke, ayat yang ke-21, Efesus 6 29. Sorry. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sorry. Saya akan bacakan atau kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang kedua ini gak kalah penting saudaraku. Waduh, waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan, ya enggak. Kenapa sampai hal ini dimasukin di dalam firman Tuhan? Ini bicara hubungan antara anak dengan orang tua. Saudara tahu nggak? Engkau ada di dunia karena ada yang namanya orang tua. Betul? Betul saudaraku? Betul? Ada nggak yang lahir di dunia dari kedobong pisang? Ada nggak? Atau dari batu dia keluar plek jadi anak? Nggak ada. Kita ada karena dari ada orang tua. Nah, Paulus sampaikan ini firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan dia bilang begini, hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Ya enggak? Karena harus demikian. Yang kedua, hormati ayah dan ibumu. Itu suatu perintah yang penting. Nah, dikatakan itu perintah yang penting. Berarti ini suatu hal yang gak bisa kita anggap remeh, gak bisa kita anggap recehan saudaraku.
Lalu kenapa sampai Paulus bilang taati orang tuamu, hormati ayah ibumu? Saya selalu bilang begini, orang tua itu gambaran dari wakil Tuhan di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin saudaraku? Ya enggak. Nah, kenapa sampai Paulus katakan itu kepada jemaat di Efesus? Taati orang tuamu di dalam Tuhan, hormati papa mamamu di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, supaya kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudaraku, ya enggak. Jadi sederhana. Jadi kalau saudara mau berbahagia, siapa yang nggak mau berbahagia? Kita semua mau berbahagia. Kata bahagia itu artinya baik-baiklah keadaanmu, sejahteralah jiwa. Ini terjadi, bahkan dikatakan panjang umur. Panjang umur. Panjang umur di sini adalah panjang umur yang sehat walafiat. Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak rohani, saya dengar baik-baik. Siapa yang gak mau bahagia? Siapa yang gak mau hidupnya diberkati? Siapa yang gak mau punya masa depan yang baik? Siapa yang gak mau panjang umur, sehat walafiat? Alkitab bilang 70-80 tahun, puji Tuhan. Saya umur sekarang 54. Jadi kalau usia saya ditakar Tuhan 80, berarti masih ada sisa 26 tahun. Saya pernah ketemu seorang ibu umurnya udah 90 tahun dan masih gagah, bisa naik Gojek, bisa naik Grab, bisa naik bus pulang pergi Depok Jakarta. Wow, saudara, ini bisa terjadi apa? Terjadi karena dia makan makanan sehat. Betul, makanan sehat itu bagus, kita juga nggak bisa pungkiri Bapak Ibu. Tapi saya percaya sebagai hamba Allah, saya mau katakan, ini terjadi, ini kita alami, dimulai dari namanya hormati orang tuamu. Taat sama orang tuamu di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita enggak kan? Coba lihat, waktu engkau masih kecil, gampang dididik, gampang diajarin. Ketika engkau sudah mulai dewasa, ya enggak, udahlah, ya enggak. Sifat pemberontakan kita, mulai kita suka ngelawan, mulai suka kita ngebantah. Udah mama diam aja, belum lagi keluar kata-kata. Nah, kembali lagi ke poin yang pertama. Berapa banyak kita tanpa sadar waktu orang tua kita masih hidup, kita suka ngelawan, kita suka marahin dia. Bahkan ada anak yang bisa sampai ngumpat maki-maki orang tuanya. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Tuhan. Kalau hidup masa tuamu akan menderita, kamu akan gak bahagia. Bicara umur, hidup akan kau lewati dengan banyak penderitaan. Makanya ayo Bapak Ibu, cek hari ini. Jangan saudara bilang gini, kok saya udah melayani Tuhan, kok udah begini, kok hidup saya susah ya. Cek dulu, recheck dulu. Dulu saudara waktu punya orang tua gimana? Gimana kita memperlakukan orang tua kita? Sejelek-jeleknya dia adalah orang tua kita. Berapa banyak anak-anak, mohon maaf nih, orang tuanya ditelantarkan. Ya enggak? Nah, orang tua bicara dua hal. Orang tua jasmani, orang tua rohani. Saya bukan bela diri Bapak Ibu. Saya sebagai gembala, ibu gembala, kami adalah orang tua rohani saudara. Jadi saudara punya dua orang tua nih. Orang tua jasmani kalau orang tua kita masih hidup. Yang kedua adalah orang tua rohani. Nah, saya dan ibu gembala adalah orang tua rohani saudara, papi mami saudara. Karena saya diutus oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk merawat rohani saudara, kehidupan rohani saudara, supaya kita sama-sama bisa masuk surga nanti. Tapi gimana saudara mempermalukan kami, orang tua rohanimu?
Apakah saya tidak minta dihormati, tapi saudara gimana memperlakukan saya sebagai gembala saudara, sebagai orang tua rohani saudara? Apakah saudara, saya bukan minta dihormati, tapi firman Allah bilang apa? Apakah saudara menghormati kami sebagai orang tua rohanimu? Seperti engkau hormat sama orang tua jasmanimu? Apakah saudara taat sama orang tua rohanimu? Ketika Pak Kurnia bilang, jangan ya, kita bilang enggak, biarin. Dan itu sedikit banyak yang firman Allah bilang apa? Firman Allah itu kalau udah disampaikan gak mungkin akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau firman Allah bilang, kalau kamu hormat, kalau kamu taat, maka kamu akan berbahagia, umurmu panjang di dunia, di bumi. Tapi kalau engkau tidak lakukan itu, berbalik, bukannya bahagia, tapi penderitaan, air mata, kesusahan. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Kalau ada orang luar ngomongin orang tua kita di rumah, ya, misalnya contoh, ya, saya suka Ibu Nunu, nggak apa-apa Bu Nunu jadi contoh, nggak marah ya Bu ya. Ya, orang luar. Apa baterainya kali? Nah, saudaraku, contoh aja nih, contoh. Saya supaya saudara mengajak saudara ya, supaya saudara terbuka mata hati sekarang. Kalau ada yang bilang gini, ya, orang luar bilang sama Petrus Dani, Petrus Dani, mama kamu begini. Ya enggak. Gimana sikap Petrus Dani? Padahal yang diomong itu enggak benar. Petrus Dani tahu mamanya enggak seperti itu. Gimana sikap Petrus Dani? Menurut Ibu Nunu, gimana sikap Petrus Dani? Hah? Marah. Kamu jangan marah ngomong. Enggak. Ya enggak. Seandainya, ini maaf Bapak Ibu, ada yang ngomongin Bapak Ibu rohanimu, orang tuamu, gimana saudara? Gimana sikap kita sebagai anak rohaninya? Apakah saudara bilang, oh iya betul, aduh benar itu, kita kasih bumbu, kita goreng biar tambah panas? Itu orang tua rohanimu loh Bapak Ibu. Sama kalau orang tua kita dihina, diomongin yang gak benar, apa saudara, oh iya benar ya, memang si Rinco begini, iya benar, mak saya di Lampung emang begitu. Makasih ya, kamu udah omongin mak saya ya. Aduh, saya tunggu. Apa begitu Rinca? Kalau ada yang begitu, itu anak yang apa yang kita lakukan? Kita bela dong orang tua saya, ya enggak? Harga diri saya. Kita bukan bela yang salah, enggak, ya enggak. Kalau seandainya ada yang ngomongin saya, oh Pak Kurnia gini-gini ya enggak. Atau saudara kumpul nih, Sikur, wah paling enak Sikur ya kayak. Sikur. Ya enggak. Enggak tahu nama saya diganti jadi Sikur saudara. Ya. Mami, jangan panas-panasin ya. Jangan komporin ya enggak. Saya bilang pernah salah satu jemaat bilang gini, seandainya ada yang ngomongin orang tua rohanimu atau orang tua jasmanimu, kita akan bilang begini, sorry ya, saya bukan belanya Sikur loh. Saya bukan belanya Pakur, saya bela kebenaran. Enggak, kamu jangan mengada-ada ya. Atau yang kedua saudaraku, ya enggak, oh kenapa kok kamu bela banget sama Pak Kurnia, sama Bu Vera? Oh iya dong, rohani saya harus. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kami sebagai orang tua rohani saudara, kami juga nggak sempurna, kami banyak kekurangan, tapi saudara bisa lihat kami lah. Makanya ayo saudaraku, kembali kepada firman.
Hormati. Tunduk, taat. Taat yang benar ya. Kalau ada orang tua kita nggak benar suruh kita nyuri, masa kita mau nyuri? Enggak. Kita taat dalam kebenaran. Kalau kita lakukan itu, maka firman Allah bilang apa? Berbahagialah kamu dan panjang umurmu di bumi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita tahu menempatkan diri kita ya. Makanya buat adik-adik kita, saudara yang masih punya orang tua jasmani, belum terlambat. Hormati, sayangi mereka. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, orang tuamu masih ada, ajak jalan-jalan, senangkan mereka. Maaf ya, jangan nanti kalau dia udah dipanggil pulang, baru kita siapin makanan yang terbaik. Buat apa? Dia udah gak bisa makan. Bukankah kita seperti itu dulu? Waktu kita belum kenal Tuhan, waktu sembahyang cengbeng, saudaraku, kita kasih dulu. Mama saya suka kepala babi, kita siapin kepala babi. Oh, mama saya suka buah apel, kita kasih buah apel di kuburannya. Buat apa? Mereka udah gak bisa menikmati. Makanya anak-anak muda, dengar, engkau masih punya orang tua, hormati, taat. Kasih tahu sama anak cucu kita, belajar yang namanya hubungan keluarga. Amin saudaraku. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir, 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-33. Alkitab bilang begini. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya hati-hati kita berteman. Hati-hati kita punya sahabat. Ya, jangan sampai Alkitab bilang begini, jangan sampai adonan rusak karena ada ragi. Ya enggak. Jangan karena susu jadi rusak karena ada yang lain. Hati-hati Bapak Ibu, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, ya. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Simpel aja. Kalau saudara bergaul sama tukang minum, ya lama-lama saudara jadi tukang minum. Saudara bergaul sama orang yang suka mabuk, ya lama-lama kita jadi orang yang ngalami itu. Kalau saudara bergaul sama orang main judi, habislah uang kita. Lama-lama ya saudara akan ya enggak. Merusak. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, kadangkala kita udah tahu, tapi masuk kanan keluar kiri. Sebagai bapak rohani saudara, saya mau nasihati saudara. Ya, hati-hati saudara berteman. Hati-hati saudara punya teman, punya sahabat. Kalau dia undang yang nggak benar, ngajak yang nggak benar, sorry. Ya, artinya kita udah jaga jarak. Kita say hello aja. Kita nggak akrab seperti dulu lagi. Kenapa? Karena ini nggak benar nih. Ya enggak. Dia udah ngajakin begini, ya pelan-pelan segala macam. Makanya saudara harus peka. Alkitab nggak pernah salah. Firman Tuhan luar biasa. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Karena satu ragi rusaklah susu sebelangga. Ya. Amsal 18 ayat 24. Nah, saudara perhatikan ayat yang terakhir ini. Ayat yang ke-24. Ada teman mendatangkan kecelakaan. Nah, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara pilih baik-baik mulai hari ini. Ya, enggak semua teman itu baik. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Saudara mau teman itu membawa saudara kecelakaan? Saudara, kalau saudara yang lagi bisnis, hati-hati. Ada teman bisnis yang punya niat jahat, yang ingin apa? Ambil mengeruk keuntungan dari kita. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Artinya apa? Boleh kita berteman, boleh kita bersahabat dengan siapapun, tapi kita harus wanti-wanti. Karena firman Allah bilang ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Gak semua sohib saudaraku.
Ya enggak? Saudara pasti punya komunitas kan? Saya punya banyak komunitas. Ya enggak? Ada satu teman saya seorang hamba Tuhan, ngomongnya kotor melulu saudaraku. Sampai istri saya sebel sama dia, Bapak Ibu ya. Di mana-mana ngomongnya jorok terus. Hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak perlu sebut namanya, saudara tahu lah kalau saya sebut namanya ya. Di mana-mana selalu joknya itu jorok melulu ya enggak. Aduh, sampai kita gerah saudaraku. Ya enggak. Hati-hati Bapak Ibu. Ada teman bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kecelakaan. Arti apa? Iman saudara dikotori, rohani saudara dikotori dengan persahabatan saudara dengan dia. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Boleh nggak saya bilang begini pagi ini? Bukan saya banggakan gereja kita, bukan saya banggakan diri kita. Saya katakan persekutuan Fellowship Compria Philadelphia adalah sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara kan dekat, tapi ada sahabat yang jauh lebih dekat dari seorang saudara. Nah, kapan? Saat dia lagi sedang susah, saat dia lagi sedang terpuruk, saat dia lagi sedang mengalami beban yang berat, kita nggak hanya jadi penonton, kita memberikan semangat buat dia. Kalau memang kita bisa bantu urunan, kita kasih bantuan buat dia. Itu baru sahabat. Ya nggak milih-milih. Jangan sampai terjadi di gereja kita, oh yang kaya kumpul sama yang kaya, yang miskin, yang sederhana minder kumpul. Oh jangan. Gereja kita nggak ada seperti itu, nggak ada tembok, nggak ada blok sana blok sini. Kita semua sama-sama anak Tuhan, kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nggak ada. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Kalau saudara diberkati, tidak membuat kita sombong, justru kita merangkul, justru kita menggendong saudara kita yang belum diberkati. Itu baru namanya sahabat. Itu baru namanya sahabat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Maka dari itu 3 poin ini saya doakan. Kalau saudara simak baik-baik, maka saya berkata seperti ini. Baiklah keadaanmu, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau, dan umurmu panjang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, dan kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Oh, makasih Tuhan. Terima kasih. Amin, 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 amin. Baterainya habis ya. Makasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, Kau Bapa mengenaliku, mengasihiku. Biarlah pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, oh Jesus, boleh mengingatkan kita, menasehati kita. Ibarat kata ketika saudara nakal waktu masih kecil, saudara dijewer sama kakekmu kah, nenekmu kah, ibumu kah, ayahmu kah. Firman Tuhan mungkin menjewer kita pagi ini. Alkitab berkata, orang yang kukasihi adalah orang yang kuajar, orang yang kusentil, orang yang kujewer. Itulah kasih dari Tuhan. Saya juga ditegur oleh Tuhan pada pagi ini. Maka dari itu mari saudaraku, 3 hal ini. Jaga perkataanmu. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Yang kedua, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Hormati ayah dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Dan yang ketiga, kebiasaan yang buruk dapat merusak. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat yang lebih baik daripada saudara. Saudara, kita bukan anak kecil lagi. Keputusan pilihan ada di tangan kita. Hati-hati saudara berteman, bersahabat. Tidak semua sahabat teman kita baik. Bukan berarti kita pilih untuk berkawan, tapi setidaknya Tuhan sudah memberikan peringatan untuk kita. Selebihnya
Saudara, keputusan ada tangan kita. Kau Bapa yang mengasihi, amin. Yes, kuasa-Mu memulihkan haleluya. hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencanamu rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Bersama-sama angkat tanganmu. Segalanya, oh haleluya. dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, Itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Engkau yang kupandang Tuhan. Dalam hidup mengasihimu, memuliakanmu, dan padang rajaku. Sekali lagi dari awal nyanyikan pujian ini. Kau Bapa Yang mengasihi, oh, kuasa-Mu amin. memulihkanku. Haleluya. Hati yang baru Kau berikan Yes. untukku dapat melihat Rencanamu, rencana-Mu maka hidupmu akan berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Saya di setiap jalanku. Haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Mari sama-sama angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kaulah segala. Yes, Lord. di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang kupandang Pandang wajah Tuhan. pada hidupku. Amin. Kasih-Mu memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, sembah. Engkaulah segalanya Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Yeah. Haleluya.
haleluya. Oh, haleluya. Amin. Sembah supaya kamu berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Oh Yesus, haleluya. Kalau ada di antara saudara mau didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada permohonanmu yang belum terjawabi. Saya akan doakan saudara. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Silakan taruh tangan kananmu di dada. Saya rasakan hadirat urapan Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, Ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. ketika engkau ada di rumah Tuhan, Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya engkau akan pulang dengan tidak tangan yang kosong. bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi. Bagi Tak ada yang mustahil. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh. Mungkin kami ada dalam pergumulan hari-hari. Mujizatnya disediakan bagiku, Diangkat dan dipulihkan. Engkau melihat tangan kami yang kami taruh di dada kami pagi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami hadir, kami datang di gereja kami, di rumah Tuhan yang indah ini. Dan Tuhan, matamu melihat kami hari saat ini satu persatu. Dan Tuhan, izinkan hamba berdoa untuk umat Tuhan pagi ini. Tumpangkan tanganmu, jamah kami pribadi lepas pribadi yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, yang membutuhkan berkat Tuhan yang baru. Jamah saat ini juga. Apapun masalah pergumulan kami, jikalau ada organ-organ tubuh kami yang sakit, ginjal kami, jantung kami, hati kami, urat-urat otot kami, rematik, penyakit gula, diabetes, tekanan darah tinggi, apapun, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pergi. Dan Tuhan memberikan pemulihan bagi kami. Tuhan punya ribuan ginjal yang baru di sorga. Bagi kami yang membutuhkan ginjal baru, nyatakan terjadi bagi kami ya Tuhan.
Bagi kami yang mengalami sakit penyakit, jamah, sembuhkan kami pada pagi ini, sehingga kami dapat berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah pulih. Terima kasih Tuhan, berkat baru turun atas kami satu persatu. Dan saudaraku, kebenaran firman Tuhan memberkati saudara pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati. Nah, tolong tampilkan Catherine, ada satu event acara. Saya sebagai ketua jaringan doa Banten, kita adakan satu movement itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan nah ini saudaraku ya, momentum Kebangkitan Doa Nasional Provinsi Banten itu untuk kita jemaat itu jam 5 sore sampai setengah 7. Tempatnya di mana GBI Menara Serpong BSD. Jadi saudaraku jemaat saya undang hadir bersama-sama. Kita berkumpul dengan para pendoa, kita berkumpul dengan para hamba-hamba Tuhan, dan kita akan berdoa bersama. Momentum karena tanggal 20 itu Hari Kebangkitan Nasional, dan kita buat Hari Kebangkitan Doa Nasional. Dan saudara tahu ya, ini diadakan serentak sampai ke seluruh Indonesia. Ya, pusatnya sentranya di SICC di Sentul, tapi di seluruh daerah wilayah kurang lebih ada 400 kota dan kabupaten mengadakan momentum ini serentak. Dan Provinsi Banten kita mau ambil bagian, kita adakan di GBI Menara Serpong. Gerejanya besar Bapak Ibu, samping pom bensin. Kalau saudara mau ke teras kota, sebelum teras kota adanya di sebelah kanan, samping ITC BSD itu ada satu gedung yang besar, ada tulisan Menara Serpong. Nah, kita mau adakan momentum itu, adakan Kebangkitan Doa Nasional, di mana saya sebagai ketua jaringan doa Banten, kita mau adakan di GBI Menara Serpong BSD. Enak ya jadi ketua Bu Nunu, bisa adakan di gereja-gereja yang besar ya Kak ya. Wow, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, bagi saudara yang mau hadir silakan jam 5 sore ya. Kita berkumpul dengan para pendoa, para hamba-hamba Tuhan. Dari Serang mau datang Bapak Ibu. Ada beberapa hamba Tuhan bawa jemaat, mereka mau datang nanti di acara momentum ini. Baik, itu pengumuman yang saya sampaikan. Pengumuman yang lain nanti akan disampaikan oleh saudari Rika. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bapak Gembala atas firman dan pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dilanjut dengan pengumuman yang selanjutnya. Sunday service di tempat kita ada 2 kali ya Bapak Ibu, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Setelah ibadah pagi juga akan disertai ibadah anak. Next, oke. Untuk ibadah kaum wanita setiap hari Selasa akan diadakan secara online lewat Zoom. Bagi kaum wanita yang belum join atau mau join, boleh silakan menghubungi Ibu Gembala atau Ibu Nunu ya. Nanti akan di-invite ke dalam grup dan akan dikirimkan linknya setiap hari Selasa jam 7:30 malam ya. Next. Oke, setiap Kamis kita ada doa terobosan di tempat ini jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang jadwalnya kosong, boleh datang ke gereja untuk kita doa bersama-sama ya. Next. Oke, nah khusus minggu depan ada ibadah kaum wanita secara offline di tempat ini dengan pembicaranya Ibu Pendeta Vera Wijaya ya, di tempat ini jam 4 sore. Jadi bagi ibu-ibu dan tempat ini yang mau datang boleh silakan ya. Next, setiap Sabtu ada ibadah Youth Next Gen bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia remaja dan lanjut ya, boleh menghubungi kita untuk bisa datang ibadah tempat ini jam 7 malam. Kalau misalnya nggak bisa diantar jemput, nanti bisa menghubungi saya atau Timotius. Next. Oke, untuk sekolah minggu Philadelphian Kids setiap hari Minggu setelah ibadah pertama akan dimulai jam 10:30
siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil atau cucu, keponakan boleh ikut hadir bergabung dengan Philadelphian Kids. Bisa menghubungi Priscilla atau Grace. Next, oke, tim kebersihan di minggu ini oleh Komisi Pria ya. Sabtu, bisa diberikan hari Sabtu tanggal minggu depan berarti ya. Minggu depan, oke. Next. Ada lagi? Oke, yang berulang tahun di minggu ini ada Bapak Willy tanggal 17 Mei. Ada Bapak Yonggi juga tepat hari ini 18 Mei. Dan ada Boy ya 12 Mei 2025. Oke, dan yang terakhir mungkin ada yang kelupaan, ada Timmy juga minggu kemarin tanggal 7 Mei yang berulang tahun ya. Jadi happy birthday semuanya berulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, biar Tuhan yang tambah-tambahkan terus berkatnya ya. Next, ada lagi? Oke, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membaca Alkitab bersama-sama, ada grup Gemar Membaca Alkitab. Setiap hari bacanya satu pasal aja. Bagi yang mau join bisa menghubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Next. Oke, ini akun Instagram kita ya, sosial media. Bagi Bapak Ibu yang punya akun Instagram boleh boleh follow semuanya. Next. Oke, dan yang terakhir hari Jumat depan ada latihan vokal. Jadi dikhususkan untuk WL singer, diwajibkan untuk hadir. Tapi bukan berarti WL singernya aja yang datang, yang lain yang mau datang juga boleh. Jadi kita belajar bersama-sama di tempat ini. Nanti akan diajarin dengan metode kita langsung ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita memberikan yang terbaik, yang melayani boleh mempersiapkan diri. Nanti saya minta yang doa Lydia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah diberikan Bapa. Biarlah firman-Mu dapat bermanfaat bagi kami untuk kami lebih mengasihi lagi Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, berkati kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian jangan lelah. Kekuatan yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang sudah berikan yang terbaik, saya untuk main berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah,
jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita ingin mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. That sings my song, my Savior's God to me. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior's God to me. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. Then sing my soul. My Savior's God to me. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. My soul. My Berdoa siapa? Saya persilakan kepada Ibu Gembala. To me. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Oh, great thou art. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan sudah pimpin. Biarlah Tuhan setiap taburan firman-Mu kami mau simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami terus berjalan di dalam rencana daripada Engkau adanya. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik WL, Singer, tim musik, Asyir, Kolektan, LCD. Tuhan Engkau memberkati, biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai di dalam hidup mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan ampuni dosa dan salah bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Biar Tuhan terjadi keselamatan di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa-jiwa percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu dalam usaha pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam rumah tangganya, masa depan anak-anaknya, pergumulan demi pergumulan Tuhan. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami sudah serahkan setiap sakit penyakit kami, beban kami, persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari yang berulang tahun, Pak Yongki, Pak Willy, silakan.
Saya akan doakan buat Timi juga ya. Timi, kamu ulang tahun ya. Mari kita semua satukan hati kita, arahkan tangan kita. Timi sebelah kanan. Haleluya. Bapak Ibu, arahkan tangan kita ke depan. Kita support dalam doa. Kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mendoakan ada saudara-saudara kami yang minggu ini, bulan ini, Tuhan tambahkan satu usianya lagi. Satu umur bertambah. Sebenarnya bukan umur kami bertambah, tapi umur kami, usia kami berkurang di dunia. Tetapi Tuhan, kami percaya dengan bertambahnya usia dan umur kami di hidup kami ini, menjadi doa kami seluruh keluarga besar Jemaat Philadelphia. Mari angkat kedua tangannya yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tumpangkan tangan kepada hambamu Bapak Yongki Lesmana. Tuhan tahu kehidupan, pergumulan, doa, permohonan, dan keluh kesahnya kepada Tuhan. Tapi hari ini tepat tanggal 18 Mei, Tuhan, Engkau sudah tambahkan usianya Bapak Yongki Lesmana. Secara fisik Pak Yongki tidak muda lagi, tapi kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan akan selalu mengiringi kehidupannya. Bahkan apa yang menjadi beban pergumulannya untuk anak, mantu, cucu-cucunya, Tuhan Kau tahu. Dengar doa hamba, dengar doa Pak Yongki Lesmana. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Tangan kanan kekayaan kehormatan, tangan kiri kesehatan umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan perkara-perkara yang baik ke dalam hidupnya. Dia terima berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sejahtera hidupnya sampai selama-lamanya. Dan untuk Bapak Wilianto, kami juga doakan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Wilianto. Tuhan sembuhkan organ-organ yang ada di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tidak ada lagi diabetes, tidak ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Sempurna Engkau berikan kesehatan untuk Bapak Wilianto. Apa yang menjadi permohonan permintaannya, Tuhan dengar. Oleh sebab itu Tuhan, pada tanggal 17 Engkau sudah tambahkan satu umur lagi. Dengan usianya dalam hidup Pak Wilianto, bertambah juga kebaikan, kemurahan, belas kasih, dan juga berkat Tuhan dalam kehidupannya. Pakai Bapak Wilianto menjadi alat Tuhan yang semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Talentanya, karunianya Engkau semakin pertajam. Apa yang dia lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergumulan untuk keluarga rumah tangganya, istri, anak, cucu, dan Tuhan untuk mantunya. Tuhan tolong, yang terbaik dari Tuhan Engkau nyatakan dalam nama Yesus. Kami percaya Pak Wilianto tidak pernah sendiri. Ada kami, ada Tuhan yang selalu menjaga, menyertai hidup dia. Kemanapun dia berada, dia akan jadi mercusuar, menerangi banyak orang dengan kebaikan, kemurahan, pemulihan Tuhan terjadi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia miliki mulai hari ini dalam nama Yesus. Dan untuk adik kami, nama Timotius Hito Hadrian, yang dipanggil Timi. Tuhan berkati anak kami, adik kami ini. Dia masih punya masa depan yang panjang ke depan. Tetapi selama Timi dia ada bersama dengan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan segenap hati, maka percayalah, seperti firman Allah berkata, dia akan naik bukannya turun. Dia akan jadi kepala bukannya ekor.
Dia akan, Tuhan taruh dia di atas langit, bintang-bintang yang akan menyinari banyak orang. Berkati Timi Tuhan, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi planningnya, di situ ada Tuhan campur tangan. Di situ Tuhan ambil alih, menyempurnakan. Berikan dia roh takut akan Tuhan dimanapun dia berada. Oleh karena itu Tuhan, hamba lepaskan berkat dari sorga untuk anak kami, adik kami Timi, dalam nama Yesus. Apapun yang dia lakukan, yang dia rencanakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita pulang, Bapak Ibu, sebutkan satu permintaan permohonanmu dan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Bawalah pulang berkat-berkat ini dengan penuh sukacita. 1 minggu apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, atau niat jahat orang. Dan Tuhan kirim malaikatnya dengan pedang berapi menjaga, melindungi kita. Dan apa yang kau rencanakan, apa yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Salam satu dengan yang lain.